Maha benar Allah ketika menyampaikan, siapa yang memuliakan orang tuanya, maka Allah angkat derajatnya. Sejak saya awal bangun masjid ini, saya berikhtiar, mudah-mudahan suatu waktu guru saya yang saya banyak mencontoh materi-materi dakwahnya, Ustadz Abdul Somad, bisa hadir di tempat ini. Saya tahu susah sekali mengatur jadwalnya. Dengan izin Allah, Allah takdirkan saya sakit. Bisa operasi mata, dokter bilang istirahat 14 hari. Dalam istirahat itu tiba-tiba saya mendapat berita, guru kita akan datang safari di Sulawesi Selatan. Pak Rosi sampaikan, Ustadz, bisakah disisipkan sedikit waktu beliau hadir di masjid saya? Ustadz Fahru Rosi sampaikan, justru Ustadz Abdul Somad sudah menelpon, akan membesuk Ustadz yang lagi sakit. Saya bilang, subhanallah, tidak perlu lagi saya beli tiket. Allah kirim guru saya datang ke tempat ini, bukan karena saya hebat, tapi karena saya memuliakan ibu saya. Adik-adik sekalian yang mau kau cari muka sama manusia, adik-adikku para polisi, tidak usah kau cari muka sama Kapolres, capek. Lebih baik muliakan ibu bapakmu, biar Allah yang muliakan hidupmu. Mudah-mudahan kehadiran kita, adik-adik yang pernah menyakiti hati orang tuanya, pulang kalian dari sini, minta maaf. Ibu-ibu yang ada di luar yang pernah menyakiti ibu, bapak, dan mertuanya, pulang dari sini, minta maaf. Supaya kita masuk bulan Zulhijjah, Allah memuliakan hidup kita. Terima kasih pada Tuan Guru yang hadir di tempat ini. Teristimewanya guru saya Abdul Somad. Saya ini bukan alumni pesantren. Sejak saya lihat ceramah beliau, saya beli HP Samsung. Saya bilang sama pegawai saya, download ke semua ceramah-ceramahnya, kasih saya belajar dari situ. Karena kalau beliau yang sampaikan, pasti sudah baca kitab. Jadi saya tidak perlu lagi belajar kitab. Tidak perlu lagi saya beli buku. Cukup saya nonton ceramahnya, saya sampaikan dengan khas gaya Bugis Makassar, Dasat Latif. Kita bahagia hari ini ada khas ceramah dari Dasat Latif, orang Bugis Makassar, dan ada orang Melayu, Ustadz Abdul Somad. Cuma bedanya dengan saya, kalau beliau takut sama istrinya, kalau saya tidak takut sama istri, cuma istri saya lebih berani dari saya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat datang, mudah-mudahan tuan-tuan guru kita Allah lindungi. Dengar kau juga ini baik-baik ya, dengar ini semua. Muliakan gurumu. Tahu enggak, kalau wali kota, gubernur, menteri, presiden belum mati sudah berdemo orang yang mau ganti. Coba kau mau habis masa jabatannya wali kota, ribunya orang mau ganti. Iya toh? Tapi kalau gurumu wafat, 100 tahun belum tentu ada gantinya. Maka muliakan gurumu. Siapa yang jaga moral di Makassar? Para guru-guru kalian, mubalik-mubalik kalian. Dan tidak pernah dia tipu kamu. Dia tidak pernah makan APBN. Dia tidak pernah bikin surat palsu. Dia hanya punya kepentingan anak-anak orang Islam bisa selamat moralnya, gampang cari kerja. Kalau pejabat kau harap kau cium tangannya, baru 10 menit yang lalu dia tanda tangan korupsi. Muliakan gurumu. Coba, baru-baru bukti paling real Allah tampilkan kamu. Orang jauh-jauh datang membuka tempat maksiat di sini. Saya tidak perlu demo, cukup saya bikin di IG. Stadion bola kita tunggu, THM yang datang. Kapan ini ketemunya aspirasi masyarakat dengan pemerintah? Makanya follow para guru kalian. Selebriti jutaan followernya. Ketua Majelis Ulama 1.300. Ya aku ketawa, serius gini. Sampaikan kepada saudara-saudaramu, ikuti ulamamu. Insya Allah dia akan ajarkan kamu ke jalan kebaikan. Terima kasih. Bahagia yang luar biasa kehadiran guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah berkahi acara ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biasanya ustadz-ustadz dikasih kursi dan meja duduk dengan kertas menilai adik-adik latihan pidato. Ini yang saya khawatirkan. Ini kalau diposting foto pagi ini, netizen yang maha benar ini akan memberikan penilaian. Inilah yang saya cemaskan sekarang ini. Entah dapat nilai berapalah saya ini. Acara kita ini kumpul keluarga. Keluarga itu baru disebut keluarga kalau kenal. Kenal kamu dengan si Anu. Itu keluarga saya itu. Bagaimana hubungannya? Bapak saya sama bapak dia. Gimana bapak-bapak? Gimana keluarga begitu? Makanya di rumah almarhumah emak saya di kampung, di dekat kubur beliau, itu saya buat Hajah Rohana, anak Siti Aminah, anak Syekh Abdurrahman, anak Nahoda Alang, anak Nahoda Ismail, keturunan Datuk Angku Batua, Angku Mudik Tampang, lalu kemudian anak-anaknya. Karena sekarang generasi yang keponakan saya itu nggak tahu. Makanya kalau Idul Fitri pas kumpul saya tanya, apa hubungan kau sama dia? Katanya keluarga, kok nggak tahu. Jadi setelah ada gambar itu dicetak di ruang tamu tengah, jadi setiap Idul Fitri kumpul tanya, kau anak siapa? Saya anak si Anu. Ada nama kakekmu di situ? Ada. Kau anak siapa? Anak si Anu. Ada gambar nomor nenekmu di situ? Ada. Lalu hubungan kau dengan dia bagaimana? Oh, dia sudah bisa bilang oh, itu sudah mantap. Jadi keluarga itu mesti kenal. Nah sekarang ini apakah kita ini sudah kenal? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Coba ketik di Google Kapolres diskotik. Coba lah tuh, saya udah ngetes tadi. Kapolres diskotik, keluar berita. Profil Kapolres yang berani menutup diskotik. Tribun Jawa Timur, Muhammad Najib. Kapolresta Makassar. Kita doakan beliau istiqomah, panjang umur, sehat. Muhammad artinya terpuji, Najib terpilih. Muhammad Najib terpuji dan terpilih menjadi Kapolresta Makassar. Jawa, Kalimantan, Sumatera dengan Makassar beda guys. Beda guys. Jadi kalau menjadi Kapolresta di Makassar, insya Allah di tempat lain akan lulus, akan mudah insya Allah. Kenapa begitu Pak Ustadz? Pahami sendiri, baca sendiri, ngerti sendiri. Jadi kita kenal. Tidak bisa kenal banyak, kenal sedikit. Kenapa Ustadz mulai dari Pak Kapolres? Karena sunnah memulai dari sebelah kanan. Kan sebelah kiri Pak Ustadz, kalau saya ngadap ke kiblat kan kanan. Tergantung kita ngadapnya kemana. Ustadz Somad ini bisa-bisa aja. Lalu kemudian setelah Pak Kapolres ada anak muda artis ganteng, Bang Riki. Saya kalau melihat artis-artis ini sampai sekarang belum ketemu saya jawabannya. Artis ganteng, muda, viral, kaya, mau-maunya mereka taubat. Kenapa nggak nunggu agak tua dikit gitu kan? Andai saya lah seganteng mereka, nggak tahu lah saya. Mungkin udah jadi playboy cap tupai saya. Tapi mereka memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, kalau kamu hai anak muda merasa sombong, angkuh, kamu tinggalkan agama ini, apa kamu pikir agama ini akan mati? Tidak. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah. Kamu akan diganti Allah dengan makhluk jenis apa? Yuhibbuhum, Allah cinta mereka, wa yuhibbuna, dan mereka membalas cinta Allah. Inilah anak-anak muda ini. Apa kata Ustaz Das'an? Masjid ini Ustaz Abdul Samad, jamaahnya 80% anak muda, yang jadi pengurus anak muda, yang jadi imam anak muda, dan yang datang pun anak muda. Dan sekarang ini saya merasa muda.
Jadi siapa yang mau ingin tetap merasa muda, datanglah ke Masjid Hajjah Sitimang. Saya sudah merasakannya. Kalau datang ke Makassar, sholat ke sini, insya Allah bangkit. Muda dan tua ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Kalau rasa kita muda terus. Saya Ustadz saat ini berapa umur? Rasa-rasa 26, 27 ini sekarang. Apa tanda anak muda? Sholatnya ke masjid. Ini sekarang banyak juga anak muda merasa muda, tapi lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Ini bukan anak muda. Inilah anak muda kita yang luar biasa. Lalu kemudian ada bersama kita. Kalau dilihat namanya, ini cocoknya angkatan laut. Karena namanya Baharuddin. Bahru itu kan laut. Tapi bisanya jadi jenderal polisi. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Kalau yang di laut aja naik ke darat bisa jadi jenderal, apalagi kalau dia balik ke laut. Biasanya ya, biasa kalau yang di air itu naik ke darat itu nggak ada yang baik, jahat semua. Contohnya lintah darat. Lintah itu kan di air. Waktu naik ke darat jahat. Ada yang paling parah lagi. Banyak yang ngaku. Orang Betawi kalau nikah itu pasti bawa roti buaya. Saya ini orangnya suka penasaran. Jadi waktu kawan saya nikah di Jakarta, saya tanya, kenapa itu ada roti buaya di depan? Kata dia, buaya itu makhluk yang paling setia, Ustaz. Jadi diharapkan pengantin ini setia seperti buaya. Setia dia, iya, selama di air. Kalau sudah naik ke darat,